Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, adapun pencerahan kita pada kesempatan ini adalah tanda-tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin semua orang mengaku cinta kepada nabinya karena kita wajib mencintainya. Tapi belum tentu tanda-tanda ini ada pada diri kita. Insya Allah walaupun kita tidak mengaku dengan lisan kita, dengan lidah kita cinta kepada Nabi, tapi perbuatan kita menunjukkan kita cinta kepadanya. Itulah cinta yang sebenarnya. Apa saja cinta, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kita sayangi, makhluk Allah yang paling mulia, penghubung kita antara kita dengan Allah, ya, yang bisa memberikan kita syafaat di hari kemudian kelak. Maka yang pertama kaum muslimin yang berbahagia, tanda cinta kita kepada Nabi adalah mengikuti contoh-contohnya. Mengikuti contoh-contohnya atau uswahnya, baik perkataan maupun perbuatan, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Perintah Rasul kita ikuti, larangannya kita tinggalkan, kemudian mencontohi perilaku beliau. Karena Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, Nabi adalah sebagai teladan dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu adalah bagimu teladan yang baik. Uswatun hasanah. Kalau kita menjadikan Rasul sebagai teladan kita, kita akan beruntung dunia akhirat. Tapi kalau kita menjadikan tokoh-tokoh yang tidak beriman sebagai teladan kita, kita akan merugi dunia akhirat. Itu yang pertama, kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 31, Allah menjelaskan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah. Jelas dalam ini Allah menjelaskan, kalau kita cinta kepada Rasul, maaf saudara, kalau kita cinta, katakanlah kalau kau betul-betul cinta kepada Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni. Maka syaratnya adalah ikuti Rasul. Maka yuhibbukumullah, Allah akan cinta padamu. Itu dua. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, yang kedua, tadi yang pertama, mentaati, mencontohi perbuatan beliau, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Yang kedua, seseorang yang mencintai Nabi akan selalu menyebutnya. Bagaimana cara kita menyebut Rasulullah itu? Dengan banyak berselawat kepadanya. Itu bukti cinta kita kepadanya. Dalam hadis Rasulullah jelaskan, man shalla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang berselawat pada Nabi satu kali, maka Allah memberikan rahmat baginya 10. Wa man shalla alaiya asyara, barang siapa yang berselawat pada Nabi 10, sallallahu alaihi biha mi'ah, Allah akan memberikan rahmat kepadanya 100. Bahkan di dalam kitab Duratul ini dijelaskan kaum muslimin yang berbahagia, man shalla alayya mi'ah, barang siapa yang berselawat pada Nabi 100 kali, 1000 kali, sallallahu alaihi biha alfa, maka Allah akan berselawat kepadanya 1000 kali. Jadi kalau satu kali kita berselawat pada Nabi, Allah memberikan rahmat pada kita 10. Kalau kita berselawat pada Nabi 10 kali, Allah memberikan rahmat pada kita 100. Kalau kita berselawat pada Nabi 100, Allah berselawat kepada kita biha alfa. Allah memberikan rahmatnya kepada kita 1000 kali. Aman shalla alfan lam tamsahun nar. Barang siapa yang berselawat padanya 1000 kali, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini tertuang di dalam kitab Duratul Nasihin. Itu tanda cinta kita yang kedua. Tanda cinta kita yang ketiga adalah kerinduan atau rindu untuk bertemu Nabi Muhammad. Alangkah bahagianya kalau kita berjumpa beliau seperti para sahabat. Tapi kalaupun kita tidak bertemu beliau, kita ingin bertemu beliau di dalam mimpi kita. Mudah-mudahan kita bertemu di dalam mimpi, menunjukkan bukti cinta kita kepada beliau. Alangkah bahagianya. Banyak orang-orang yang mimpi dengan Rasulullah, maka rasa bahagianya luar biasa. Ketiga, mencintai ahli baitnya, keturunan beliau. Nabi punya keturunan. Sehingga dalam sabda Nabi, hadis riwayat Ibnu Majah, dijelaskan, barang siapa yang mencintai mereka, siapa yang mencintai ahli bait Nabi, maka mencintai aku. Barang siapa yang membenci mereka, maka mereka membenci aku. Jadi kalau kita cinta pada ahli bait Nabi, keluarga Nabi,
sama dengan mencintai Nabi. Barang siapa yang benci kepada keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi, sama dengan membenci Nabi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang kelima, kaum muslimin yang berbahagia, kebencian terhadap siapa yang membenci Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang benci kepada Allah dan Rasul, kita membencinya. Jangan terbalik keadaannya. Yang benci kepada Allah dan Rasul kita cintai. Itu bukan bukti cinta kita kepada Nabi. Siapa saja yang benci kepada Allah dan Rasulnya, kita turut membencinya. Itu tanda kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini banyak orang yang membenci ajaran Islam, membenci Allah dan Rasulnya. Seharusnya kita benci kepada siapa yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Yang keenam, kaum muslimin yang berbahagia, kecintaan kepada Quran. Ternyata cinta kepada Quran bukti kita cinta kepada Rasul. Karena Quran dari Allah lewat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi cinta kepada Quran artinya cinta kepada Rasul. Rajinlah membaca, memahaminya, mengamalkannya, menyebarluaskan Quran, berarti tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya kepada Aisyah bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka beliau menjawab khuluqul Quran, maka akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quran, membaca Quran, menunjukkan dia cinta kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Tanda cinta Allah adalah cinta Al-Quran. Tanda cinta Al-Quran adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, kaum muslimin berbahagia, mengasihi umatnya dengan menasihati mereka, berjuang untuk kemaslahatan umat Islam. Jadi cinta kepada umat Islam juga membuktikan cinta kita kepada Rasul. Kita tidak boleh benci kepada umat Islam, tapi bukan benci dengan perilakunya. Karena dia mungkin peminum, pemabuk, kita benci dengan perilakunya, bukan benci dengan orangnya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam pencerahan singkat ini, kaum muslimin berbahagia, berkenan di hati kita semua. Inilah beberapa hal yang menjadi bukti cinta kita kepada Rasul. Mudah-mudahan kita cinta kepada Rasul, dan cinta yang sebenarnya datang dari hati. Insya Allah di hari kiamat kelak kita akan hidup bersama beliau, bertemu beliau di syurganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.